Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi lintas agama antara apologet Kristen Agatha Palermo, Murtadin Indonesia bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini Agatha mengkonfirmasi tentang suatu ayat di dalam Quran. Dan seperti apa akan diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Oke, nggak bisa Kak. Dipencet kamera, terus kameranya itu sekali lagi dipencet, jadi dia mengebalik. Oh, disimpan. Oke, ya sudah. Nah itu ada, iya disimpan. Nah, jadi kakak mempermasalahkan yang ini kan? Kakak berbicarakan yang ini ya. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Yang ini ya? Betul kan tulisannya? Nah, iya betul. Cuma kakak kurang teliti lagi. Di sini ada tertulis, ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud di sini Al-Quran. Ini tuh perkataan orang-orang kafir Mekah. Oke. Coba di mana ada kitab yang menuliskan di dalam Nabi? Coba baca ayat selanjutnya, Bang. Gak apa-apa. Coba baca ayat selanjutnya sampai ke 12. Silakan. Ayat selanjutnya ya, itu kan masih sampai situ ya. Coba ayat ke bawahnya lagi itu baru 6. Baca sampai ke mentok ke 12, Bang. Maksudnya kenapa harus dibaca ke 12? Kalau di sini sudah ada penerangannya, Bang. Kenapa, Kak? Di sini sudah ada diterangkan. Abang udah coba spill dulu ayat 12-nya, coba dibaca dulu. Itu kata-kata orang kafir kan? Tadi kata Bang kan. Coba baca ayat 12-nya. Dari mana perkataan orang kafir itu berasal? Coba. Ayat 12-nya coba buka. Dari Allah. Jadi Allah sendiri yang menarasikan itu. Dari si Allah itu. Coba baca ayat 12. Memangnya Islam pernah Tuhannya ini bisa berbicara? Baca ayat 12-nya, baca dulu ayat 12-nya, Bang. Coba. Kau baca Al-Hijr ayat 12-nya. Itu masih nyatu itu sama itu. Ya. Al-Hijr ayat 12. Iya, turun aja ke bawahnya itu, ya. Dari manakah perkataan orang kafir itu? Allah sendiri. Ini demikianlah. Kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa. Nah, jadi olok-olokan itu siapa yang ngasih? Si kami, Allah sendiri, Bang. Lah, di mana tertulis di situ bahwa Allah yang berbicara? Di mana Kak tertulis bahwa Allah yang berbicara? Iya, di mana tertulis bahwa Allah di situ yang berkata? Itu dari mana olok-olokan? Coba kau baca dulu. Kami memasukkannya. Olok-olokan itu siapa yang masukkan? Allah, si kami. Jadi Allah sendiri yang olok-olokan itu kayak orang yang berdosa, Kak. Kayak orang yang berdosa. Dari mana olok-olokan itu? Kata-kata Muhammad itu orang gila? Ya dari si Allah. Ya dari kafir Mekah, Kak. Dari kafir Mekah. Dari kafir Mekah. Di situ tadi sudah tertulis. Lah. Kami di situ siapa? Saya tanya. Kami di situ siapa? Allah atau siapa? Yang benar. Lah, memang di sini tertulis kami bahwa ini, kami buka kurung Allah. Di situ. Nah, ya udah Allah kami yang memasukkannya. Ya, kami. Sama kayak tadi. Kakak mau dibilang apa tadi? Tuhan Yesus mau dibilang Tuhan, baru kakak bilang apa? Yesus dibilang Nabi, baru kakak bilang, saya ini bukan manusia, saya cewek. Kami itu di siapa? Bang, coba kau baca tafsirnya. Siapa sih kami di situ, Bang? Lah, Kak, ini sudah ada penerangannya, Kak. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Lah, ini sudah ada penerangan, Kak. Ini sudah ada kata, Kak. Saya juga ambil dari Google. Kalau kalian bisa ambil dari Google, saya juga bisa, Kak, ini. Ini dari Google juga. Sama kayak kalian, sama jelek-jelek Islam. Di situ siapa, Bang? Saya tanya, kami nggak tahu siapa kami. Kami memasukkan olok-olokan. Coba. Kami memasukkan olok-olokan. Siapa yang masukkan olok-olokan ke hati orang kafir? Siapa? Coba bacalah, kau cermat gitulah, kau cermatilah kata ayat itu. Ya, lo cepat tunjukkan
tunjukkan. Biar dibaca kan sama-sama paham kita. Kami memasukkan olok-olokan itu kepada orang kafir. Jadi orang kafir itu ngomong si Muhammad ini gila dari Allahmu sendiri, Bang. Paham ya? Bang, gimana sudah penerangannya dari sini? Berarti kalau kakak berbicara juga dari aula yang berbikinin, aula yang bikin kakak bicara begini. Itu kan perkataan Allah sendiri, Bang. Itu konteksnya, jangan lari dari konteksnya, Bang. Ya, di situ ini konteksnya memangnya kakak sudah ini langsung kakak itu. Nah, makanya kau baca. Ini sudah dibaca, Kak. Ini sudah dibaca. Ya, siapa di situ? Coba kau baca. Sudah, tidak. Intinya tuh kalian punya penyakit hati, tidak ini. Baca kami. Ayo. Kami memasukkan. Ini saya sudah baca dan tadi saya sudah baca 3 kali. Saya sudah baca 3 kali, Kak. Saya ini hidup besar di Papua, Kak. Saya tuh ketawa lihat kalian. Saya di sini hidup sama orang Kristen, Nasrani. Saya tidak pernah begini. Kalian tuh cuma di luar Papua saja yang agak. Jangan berisik, Bang. Tinggal kau baca aja ayat 12. Kami memasukkannya olok-olokan itu ke dalam hati orang kafir. Siapa kami di situ? Allah. Loh, betul nggak? Siapa dong? Coba kau jelaskan. Siapa yang memasukkan olok-olokan itu? Loh, siapa yang memasukkan olok-olokan itu? Saya tanya, siapa yang memasukkan olok-olokan itu? Dia menolak Qurannya sendiri. Udah tertulis jelas kok mau gimana lagi? Aduh. Di mana ada kitab menjelekkan Nabi, Kak? Di mana? Di mana ada kitab? Berarti kitab kalian juga ada ini kok. Bang. Kalian itu tinggal cari masalah saja. Bang, fokus ya. Di mana ada itu udah di depan matamu, jangan lagi ditanya. Masih di depan mata 400 orang di sini kok tanya di mana itu tulisannya? Apalagi yang mau disangkal? Ya kan? Jadi memang nabimu itu gila kan di situ. Siapa yang bilang Allahmu? Melalui siapa? Orang-orang yang disesatkan tadi. Jangan lagi nanya di mana itu tablo, udah di situ depan mata kok ditanya di mana. Oke ya, indah kan? Indah, Bang. Oke ya, dipelajarin kitabnya ya sayangnya. Ya kalau mau tolak ya terserah, aku cuma mau ngasih tahu aja. Itu kan sebagai ini trigger aja buat kalian ya. Itu. Jadi orang yang diturunkan Quran itu benar-benar gila. Bukan saya yang ngomong, Quranmu yang ngomong. Bukan saya. Ampun Bang. Bukan saya Bang, itu Quran Anda sendiri Bang. Silakan Ahmad Jaya. Halo. Halo, salam. Halo. Silakan Ahmad. Islam Kristen Ahmad. Pengikut Yesus. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Iya, saya mau tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah Allah Bang. Dia ada sebelum segala abad, sebelum dunia ini dia telah ada. Jadi dia adalah sang pencipta. Di mana dalilnya? Data Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Jadi siapakah Yesus menurut dirinya sendiri? Allah. Karena dia mengaku anak tunggal Allah yang adalah Allah, makanya dia disalib. Gitu. Tapi dirinya mengaku bukan Allah, cuma utusan saja. Di mana dalilnya? Aku mengaku bukan Allah. Di mana dalilnya? Matius 7 nomor 16. Mana dikatakan di situ aku bukan Allah? Mana? Matius 7 nomor 16. Iya dibacain aja, saya tahu itu ayatnya. Coba bacain aja. Aku bukan Allah. Di mana dalilnya? Nggak ada tulisannya. Baca saya nih. Ya kamu lah. Kalau kamu mau itu. membuktikan sesuatu, kamu menyajikan data itu. Saya hafal benar kata-kata itu.
Iya. Di mana dia mengatakan aku bukan Tuhan gitu. Kalau saya mengatakan aku ini manusia, apakah aku sedang mengatakan aku bukan wanita? Enggak kan? Ini. Ketika aku mengatakan aku manusia, apakah aku bukan wanita? Enggak gitu cara bacanya. Dalilnya dulu Bang. Silakan dalilnya dulu. Dia mengaku bukan Allah. Silakan. Itu apa namanya? Matius 7 nomor 6. Silakan dibaca, nomor 16. Silakan dibaca, silakan. Saya enggak bawaan ini, saya lupa. Ya udah, catat dulu. Saya izinkan Anda ke bawah, catat ya. Kamu catat tulisannya Matius 5 ayat 16. Ya kamu catat. Baru naik ke atas. Di sini setidaknya bertanya pun modal ya. Jangan apa-apa tuh kayak orang lumpuh gitu loh. Udah kalian nanya, gua sajikan jawaban, lu nanya aja gua harus yang modal. Minimal modal lah. Modal tuh nanya kok tinggal gitu-gitu doang. Nggak asik. Kayak yang tadi dong, si Yusran tadi. Dia bawa laptopnya, gitu dong, niat. Halo? Halo Kira? Halo? Halo Kira? Halo Kak. Ya, Islam Kristen Kak Kira? Mau bertanya apa Kira? Halo? Halo? Loh, hilang. Alhamdulillah. Dibaca dulu ya Pak Neptunus ya. Siapa namanya? Ahmad Jayadi ya. Jangan kau ngaku pengikut Yesus kau. Dibaptis juga kagak, lu botol. Kata Yesus di situ, aku tidak berkata atas diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Di situ katanya itu Matius. Terus di mana? Terus di mana dikatakan aku bukan Allah? Iya, terus di mana dikatakan aku bukan Allah? Matius 7 nomor 16. Iya, di mana dalilnya mengatakan aku bukan Allah? Matius 7 nomor 16. Apa katanya? Matius 7 nomor 16. Iya, apa isinya apa, Bang? Isinya apa, Bang? Aku bukan Allah gitu. Aku tidak, ini kata Yesus ya, aku tidak berkata atas kehendakku, melainkan atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, itu terus di mana dalil yang berarti mengatakan aku bukan Allah? Loh, dalil yang mengatakan aku bukan Allah itu di mana? Hah? Dalil yang mengatakan aku bukan Allahnya mana? Oh, baca Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan. Udah lari lagi lompat ke Lukas. Silakan. Nah. Bacakan. Lukas 21 nomor 8. Ya, silakan dibaca. Itu Yesus berkata, waspadalah, nah, ya, akan di mana dikatakan banyak. Aku bukan Allah, itu nari itunya kemana-mana. Ya, abang gini aja saran saya, abang cetak bikin Alkitab baru, ya. Kau pandai-pandai sendiri bilang, aku bukan Allah, bikin satu pasal, ya. Biar enak gitu loh. Kalau nggak ada ya udah bang, kok maksa kali kau. Nggak nyambung gitu loh. Cobalah minimal nyambung sedikit gitu. Dengar dulu apa yang mau didengar. Nggak ada pernyataan Yesus mengatakan aku bukan Allah. Nggak ada. Oke lah tuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wahai umat kafir. Ya Hompim Pak Alayung Gambreng, wahai umat buta huruf, silakan penyembah Tuhan negeri saya mau menjelaskan kepada kamu wahai umat kafir yang kamu bilang nabi kami bodoh kan? Nabimu gila bukan bodoh, itu kata Al-Hijrat 6. Beda lah, kalau bodoh bisa belajar, kalau gila kan nggak waras, makanya dia ada di hadis saya bicara wudu boleh pakai air
air bangke, ya kan wajar ya, agak-agak sedeng gitu kan. Ya, anak kecil dinikahi, ya di gaul 9 tahun ya wajar agak-agak sedeng. Beda dengan Boleh saya bicara sekarang? silakan. Nah, Jangan diganti-ganti Surat- diksi saya. Ya, Al-Hijr ayat 6 dikatakan dia gila. Al-Hijr ayat 6. Saya bacakan ya. Silakan. Tadi udah dibuka padahal. Tapi kurang puas dengan jawaban yang tadi saya tuh. Ya yang tadi apa? Silakan. Yusran lu Ini nggak memuaskan jawabannya. Karena bukannya Al-Qur'annya yang ini ini perkataan umat kafir. Kamu yang mengatakan ditulislah dalam Al-Qur'an kami. Masih untung kamu dituliskan perkataan-perkataan umat kafir tuh. Begini Saya kan belum ada di situ, Bang. Otakmu di mana? hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Ya udah. Teruskan lagi dulu kan, tunggu ini Yang diturunkan Al-Quran itu dalam kurung Muhammad benar-benar di Ah, dengar dulu nah. Kafir. Iya, nggak usah pun orang kafir, orang Islam pun ya Bang. Kalau nengok kau, contohnya ya kayak Syekh Puji, itu orang Islam saja sudah menarasikan dia itu rada-rada. Kenapa dia nikahi anak 6 tahun Bang? Itu bukan masalah orang kafirnya Bang, orang waras sekalipun. Bukan Kalau itu, nengok saya ada mendengar aki-aki, perkataan ya kamu dengar sendiri. ya, aki-aki nikahin anak 6 Saya tahun, menggauli membenarkan 9 tahun, perkataan itu kamu gila semua. Bang. Iya, saya membenarkan perkataan kamu semua. Benar perkataan kamu. Karena umat kafir mengatakan nabi kami gila, nabi kami Coba bodoh. teman-teman yang di sini muslim ya, saya tanya ya, kalau si Iwan Fals ini umur 50, dia nikahi anak 6 tahun dan menggaulnya 9 tahun, itu waras atau enggak? Silakan. Yang Islam ya, jangan yang kafir loh. Gila enggak? Kau aja nggak mau loh Bang, nikahin anak 6 tahun. Masih unyu-unyu Bang, lagi TK Bang. Lagi Tapi megang kalau bohai boneka kalian Bang. mau karena Gimana Bang, nafsu. rusak kau Bang. Luar biasa. Saya boleh ngomong lagi? Hmm. Nah, Surat Al-Mu'min ayat 70. Mereka berkata padanya Muhammad, ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka membenci kebenaran. Karena kamu membenci kebenaran, nah kayak gitulah perucapan kamu. Kami tuh nggak Kebenaran bermasalah. itu adalah Yesus Bang. Kalau saya Nah, mau pakai Yohanes 11, kamu, Yohanes kepercayaan 10, kamu Yesus. kebenaran itu cuma satu Bang. Jadi nggak ada kebenaran itu ada dua. Adalah, ya adalah. Kalau Yesus itu adalah kebenaran, maka Ya, yang itu lain karena itu kamu kafir. kebetulan. Kebenaran kami ya ini. Bang, kebenaran yang dituliskan dalam apa? Al-Quran kau itu di abad keberapa Bang? Surahmu itu ditulis abad berapa? Banyak, kamu cuma carikan kesalahan-kesalahannya Ya, saya saja yang dituliskan Saya tanya, Al-Qur'annya. ya ini Karena kau umat bilang kafir- kan, kau bilang Quran itu kebenaran, itu kan kafir kebenaran yang mutlak. terlambat. Salah kami membenarkan ini semua betul karena ini dalam Al-Quran. Dengar dulu Bang. Abad 1, Yesus itu sudah mengklaim dirinya adalah sang kebenaran. Ya, tiba-tiba kau telat, kalah start, mengatakan ada kebenaran lain. Ya makanya tadi saya bilang, kebenaran itu hanya satu, yang lainnya kebetulan. Kebetulan, ya. Cuman kau aja nggak berpikir, coba, waras nggak menurut kau? Benar nggak perkataan seseorang yang menikahi bocil 6 tahun dan menggaulnya 9 tahun? Kebenaran apa? Benar-benar masuk penjara nanti kalau kau bilang benar orang yang menikahi anak 6 tahun itu. Ya, secara dihukum di Indonesia aja, kau nikahi anak 6 tahun, kau nggak dianggap waras. Ya, Alodok aja mengatakan orang yang kecenderungan suka sama anak kecil itu dikatakan penyakitnya pedofil. Itu kata Alodok. Bentar. Itu baru sampai rumah ini, bentar ya. Tunggu. Oke. I don't need a lot to see. By the way, Jack, lu kan pakai 2 akun tuh, ya kan? Yang satunya buat apa sih? Emang kenapa?
Nggak bisa pakai satu akun aja gitu. Kayak Mikana kan satu aja. Lo kok ngatur? Ih, sana orang gue pakai 2 akun kok sibuk. Apalah masalah kau? Benar-benar gila emang. Orang pakai 2 akun dia sibuk. Kok kalau punya handphone 10 bikin 10? Benar-benar gila emang. Lo kan punya 2 akun, ngapain boy? Nah karena gue punya 2 lah. Coba lo punya 1, ya lo pakai 1. Botol. Orang punya 2 akun dia sakit, sawan kau. Nah, aneh. Agatha butuh gift teman-teman. Ya, iyain aja nggak apa-apa. Juma juga butuh gift kok ya. Ini saya kasih info ya. Anak-anak API lagi membayar kami, lagi negosiasi membayar kami untuk buat konten mereka. Kenapa? Karena konten mereka udah nggak laku, sepi. Dan DKK tuh lagi mau bernegosiasi untuk debat sama kami secara offline. Hah? Ini ya. Ini gue bongkar ya, sorry ya. Ini anak API, kenapa mereka butuh membayar kami, bahkan menyediakan akomodasi kami, menyediakan bahkan membayar kami untuk apa? Untuk konten mereka. Mereka lagi berbisnis, woy. Bukan gue yang berbisnis di sini, woy. Ya? Kenapa? Karena kontennya Riva nggak lebih rame daripada konten gue gitu. Paham ya, woy? Gitu. Iya, mereka tuh lagi butuh konten. Mereka sampai bayar kami kok untuk kontennya itu. Nggak percaya, nanti bisa saya spill ya. Kalau gue live kayak gini, emang gue bayar orang gitu buat konten gue? Oh tidak, karena orientasi saya bukan bisnis, ya, bukan cari uang. Beda sama yang sebelah ya. Jadi dari sini udah tahu ya. Yang mau bayar saya silakan. Yang lagi sepi roomnya, YouTube-nya lagi sepi, boleh bayar saya ya. Itu udah nego 100 juta kalau mau. Kalau berani ya. Agatha ini mahal sayang. Lu kata gue receh pun gue mahal. Gue kasih harga. Silakan. Halo Pak Anwar. Anwar Fuadi kak ini. Ya. Ya. Silakan. Mau tanya, boleh Halo. lah mau tanya. Boleh. Silakan Pak, silakan. Nggak bayar, nanya di sini nggak bayar. Yesus itu dilahirkan nggak? Kemanusiaannya betul, tetapi keilahiannya itu ada sebelum segala zaman. Oh, artinya kalau dilahirkan kan artinya itu ciptaan. Dilahirkan itu bukan artinya ciptaan, Bang. Karena kalau ciptaan itu kan gini, dia yang tidak ada dijadikan ada. Kalau Kristus itu mengambil kodrat manusia. Gitu. Jadi dia disebut inkarnasi. Ya, saya dilahirkan kan karena bapak saya ada sel spermanya dengan sel ovumnya bertemu. Ini namanya ciptaan. Nah, kalau Kristus itu mengambil kodrat manusia itu dari perawan. Jadi dia tidak butuh sperma laki-laki untuk membuahi rahimnya Bunda Maria. Melainkan apa? Secara kuasa ilahi, Roh Kudus itu menaungi Maria dan membentuk kemanusiaannya Yesus. Lalu ditambahkan kepada keilahiannya. Gitu Bang. Jadi Yesus itu bukan diciptakan, tetapi dilahirkan. Apapun alasannya. Kalau dilahirkan itu ciptaan, di mana aja itu Oke. Kalau dilahirkan itu ciptaan. Sekarang saya tanya. Kalau batu itu dilahirkan nggak, Pak? Jadi definisi diciptakan itu bukan dilahirkan. Adam deh. Adam itu kira-kira menurut Bapak dilahirkan nggak? Apa kita bisa bilang Adam itu bukan ciptaan karena nggak dilahirkan? Jadi definisi diciptakan itu bukan artinya dilahirkan. Kan udah tadi saya jelaskan, dia mengambil kodrat manusia.
Namanya ngambil ya, kan dia yang menciptakan nih. Set, dia menciptakan manusia. Dia tambahkan, dia mengambil. Kenapa? Karena dia mampu. Di dalam keilahiannya berdiam seluruh kepenuhan jasmaninya. Jadi kalau kamu berpatok pada karena dilahirkan itu ciptaan, batu tidak dilahirkan, tapi dia ciptaan. Adam tidak dilahirkan, dia ciptaan. Pohon juga tidak dilahirkan, itu ciptaan. Jadi apakah definisi diciptakan itu artinya dilahirkan? Tidak. Seperti itu. Oh, jadi Nih ya, Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu dari darah dan daging, dia mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan anak itu, supaya dia bisa menjadi manusia dan mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dia memang mengambil kodrat manusia. saya tanya aja, jadi Maria melahirkan tuh, yang dilahirkan tuh bukan ciptaan kah? Bukanlah, kemanusiaannya itu yang dilahirkan. Apakah itu sama dengan ibumu? Apakah, coba sini ya. Sekarang saya tanya Anda, kamu itu lahir gara-gara apa? Coba. Ini kalau sama nggak apa-apa ya. Ini kalau udah nggak sama berarti bukan diciptakan ya. Sekarang saya tanya, kamu itu lahir dari ibumu atau dari bapakmu? Bang, bentar bang. Kamu itu lahir dari ibumu atau bapakmu? Dari ibu. Tuh, kalau bapakmu nggak melahirkan kamu, bisa kamu lahir dari ibumu langsung? Sebentar, bisa nggak ibumu mengandung tanpa ada sel sperma yang dilahirkan bapakmu? Bisa kalau Allah menghendaki. Gimana caranya ibumu mengandung? Coba. Tanpa dibuahi sel ovumnya oleh sel sperma. Gimana caranya? Bisa kalau yang kuasa, yang Tuhan menghendaki bisa. Lo masalahnya itu nggak pernah ada bang di dunia ini bang. Gimana caranya menghendakimu itu nggak pernah ada bang. Bayi tabung sekalipun ya, saya kasih tahu ya, itu harus dikeluarkan dulu dari, maaf ya, kemaluan bapak kau. Tetap kau dilahirkan, mau kayak gimana pun caranya. Ya, jangan botol bang, hari gini bang. Ya, jangan botol, kau itu diperanakkan sama bapakmu, makanya kau disebut anak bapakmu. Kalau bapakmu tidak memperanakkan kamu, emangnya bisa kau dibilang anak mamakmu aja? Nggak bisa, emangnya kau sama kayak Yesus? Ya, jadi dari sini pun kalian harus mengerti kenapa kalian disebut anak bapak kalian. Karena bapak kalian juga memperanakkan kalian, Islam. Ya, tolonglah jangan dungu-dungu banget gitu ya. Minimal ini pengetahuan umum loh. Aduh, cinta. Gimana? Masa iya kau disebut anak bapakmu bukan diperanakkan bapakmu? Cemana ceritanya? Anak selingkuhan? Au. Ya, jadi sebelum mamakmu melahirkan kau udah dilahirkan dulu sama bapak kau. Paham ya? Artinya apa? Kamu dikandung di dalamnya, lalu dikeluarkan. Itu. Jadi kalian nggak ngerti apa-apa arti memperanakkan. Kalian kaget kalau bapakmu memperanakkan kau. Aduh, janganlah dibawa kebodohannya di sini, gitu. Ya, ada lagi bang? Ya, puji Tuhan kita sudah bersama-sama mengikuti serta mendengarkan tentang pertanyaan maupun jawaban-jawaban antara Agatha dengan Muslim. Dan dari video ini kita bisa mengerti tentang data-data yang ada di dalam kekristenan maupun di dalam Islam, sehingga melaluinya wawasan kita semakin bertambah, semakin berkembang, sehingga pengetahuan kita akan menuntun kita untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.